gue nonton 20 menit akhir gue cuma bisa geleng-geleng, kayak gue keluar dari bioskop pun gue masih kayak, ini gue nonton film apa cu. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Sinema Tengah Malam, teman ngobrolin film tiap malam. Balik lagi bareng gue Bimo. Gue akan nge-review The Substance, salah satu film terbaik di tahun 2024 yang akan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 16 Oktober. Yang gue gak tahu itu durasi hampir 2,5 jam, apakah akan menjadi 1 jam karena full cut ataupun censorship. Karena gila, gue gak expect filmnya akan tayang di Indonesia gitu. Gue nonton di Jakarta World Cinema. Thank you Klik Film dan Jakarta World Cinema untuk undangannya gitu. Tapi ini salah satu film yang gue experience-nya luar biasa. Gue gak baca subtitle dan lain sebagainya, tapi gokil dari acting, absurdnya, salah satu thriller terbaik yang pernah gue tonton gitu ya. Gue gak tahu ini sebutannya drama, komedi, thriller, campuran gitu atau apa, gue gak tahu. Tapi bener-bener sekeren itu gitu ya. Ini menampar para industri Hollywood juga mungkin ya, yang saat ini dimana lu waktu masa muda dipuja-puja, jaya-jaya, apalagi cewek cantik gitu waktu masa mudanya, jadi sana sini dan lain sebagainya. Tapi ketika lu tua dibuang gitu, lu main film juga yang jelek, dapat perannya dan lain sebagainya gitu, lu akan tergantikan gitu. Misalnya lu dulu punya program A, nanti akan tergantikan sama yang baru gitu, sama anak muda yang baru gitu. Dan di sini adalah tentang ketidakterimaan sosok artisnya terhadap menuanya dirinya gitu. Demi Moore, wah gokil Demi Moore, actingnya luar biasa. Kayak menurut gue calon Oscar bisa sih Demi Moore gitu. Karena di sini luar biasa actingnya dan berani juga. Ini film yang menurut gue berani, totalitas, menurut gue lengkap lah. Jadi cerita tentang itu, dan ketika si Demi Moore itu mencoba untuk gimana mencari solusinya, datanglah sales dari The Substance ini, zat-zat aneh ini yang dimana lu bisa membelah diri menjadi dua gitu. Tapi lu tetap satu orang gitu. Jadi seminggu lu jadi yang tua, seminggu lu jadi yang muda. Yang satunya, yang kalau misalnya lu jadi yang tua, yang muda tertidur jadi yang muda, yang tua tertidur. Nah, intinya kayak gitulah. Wah, gokil nih film yang berani banget. Menurut gua semua yang ada di sini adalah seni gitu ya. Lu jangan mikir gila nih semuanya terbuka, semuanya shootnya tuh terlalu sure dan sebagainya, shootnya detail dan lain sebagainya gitu. Itu seninya bro, gokil. Itu ada maksud, tujuan yang di ending juga akan di reveal di sana, yang lu bakal shocking soda menurut gue. Dari segi penceritaan ini luar biasa rapih banget. Gue nggak expect nih, gue pikir hanya drama biasa gitu ya, mungkin ada selipan komedinya yang juga lucu banget. Tapi ternyata endingnya gue gak expect, kenapa ada thrillernya begini ya. Gue ngerasa ada ketidaknyamanan nih yang terjadi di film ini gitu. Gue gak expect setotalitas dan seabsurd itu. Absurdnya tuh kayak gue merasa sutradaranya kayak oke, kita buat chill ya, kita buat nih penonton chill dulu nih dengan drama biasa, orang yang gak pengen tua mencari solusi. Oke, kita kasih konflik, terjadi perkelahian antara yang muda dan yang tua gitu, padahal mereka satu kesatuan, nggak bisa terlepas gitu. Mereka oke, kita kasih udah sampai situ aja. Dan mungkin gue akan berpikir ini akan menjadi suatu, oh yang tua akan menyesal dan yang muda akan bertobat atau apa. Tapi gila endingnya menurut gue, sangat gila. Walaupun lu tidak begitu dijelaskan tentang substance-nya itu, zat yang masuk ke dalam tubuh lu tuh apa, itu hanya menjadi sebuah apa ya, suatu konflik utama. Masalahnya bukan konflik sih, bisa dibilang konflik, bisa dibilang solusi juga. Tapi zatnya itu tidak perlu dijelaskan dan lu tidak perlu banyak tanya karena lu udah hanyut dalam plot yang menurut gue sangat rapih gitu. Terlepas dari itu, endingnya luar biasa. Sentilan untuk industri Hollywood itu juga gokil banget, pesan yang mau disampaikan gitu ya. Gore-nya gila banget. Gue bingung tuh kalau tayang di bioskop Indonesia tuh endingnya tuh 20 menit terakhir tuh jadi apa? Hitam putih filmnya, gue juga bingung tuh akan seperti apa. Dan acting khususnya Demi Moore luar biasa. Salah satu karakter perempuannya juga yang muda juga luar biasa. Tapi menurut gue Demi Moore di umur yang segitu ngasih totalitas acting gila bro. Gue nonton 20 menit akhir gue cuma bisa geleng-geleng, kayak gue keluar dari bioskop pun gue masih kayak, ini gue nonton film apa cu, ini film cu gitu. Dan bagus banget menurut gue, gila. Terus soundnya juga sangat mendukung gitu ya, musiknya gitu. Terus
pengambilan visualnya juga, pengambilan gambar syutingnya, di mana orang salah satu bisa dibilang apa ya, agentnya dia yang terkenal maunya duit mulu, terus ya udah digambarkan makna dalam setiap gambar yang dikasih tuh punya makna gitu. Contohnya aja ketika dia makan gitu ya, zoom ke mukanya makan udang lahap banget gitu, udangnya dimakan berantakan dan lain sebagainya, itu kayak nunjukin sifatnya si agentnya ini emang kayak gitu loh, maunya duit, serakah, bodoh amat dan lain sebagainya, nggak mikirin sekitar. Itu tuh tergambarkan dalam visual, dan ketika dia berbicara tingkah lakunya juga sama gitu, yang menurut gue semua tuh sinkron jadi satu, yang menurut gue the best sih, The Substance sih. Lu wajib nonton deh, skornya dari gue kayaknya 9/10 untuk The Substance, gue suka banget. Lu akan terngiang sama musiknya juga, karena sampai sekarang gue menjadi salah satu musik yang ketika terngiang gue langsung kayak anjir The Substance lagi gitu. Gokil. The Substance akan tayang 16 Oktober di bioskop Indonesia. Silahkan tonton dibanding tidak sama sekali, karena experience bioskop tentu beda dengan kalian nonton di platform streaming gitu ya. Dan kalau kalian suka yang udah nonton di JWC kemarin, tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Jangan lupa like, subscribe, sama komen, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.